Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar siswa kelas 11 TBSM? Kembali berjumpa dengan Pak Guru di mata pelajaran PLSM, masih dengan menggunakan media online. Materi kita pada hari ini adalah memahami prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Para siswa yang berbahagia, tahukah kalian penggunaan sistem kontrol elektronik injeksi pada sepeda motor? Sistem kontrol elektronik injeksi digunakan pada sistem suplai bahan bakar dengan tujuan agar mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Teknologi sistem kontrol elektronik injeksi pada sepeda motor Honda lebih dikenal dengan istilah PGM-FI atau Programmed Fuel Injection. Di dalam sistem kontrol elektronik injeksi atau PGM-FI, ada tiga hal yang memegang peranan penting dalam terwujudnya kesempurnaan kerja mesin, yaitu yang pertama adalah sensor, yang kedua ECM, dan yang ketiga aktuator. Pada mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran PLSM, kita akan lebih membahas tentang sensor. Namun, sebelum kita membahas masing-masing sensor pada teknologi PGM-FI ini, marilah kita kupas sedikit tentang teknologi PGM-FI ini. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya teknologi PGM-FI ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sensor, prosesor, dan aktuator. Sensor ini diisi oleh berbagai macam sensor yang ditempatkan pada sepeda motor. Adapun prosesor diisi oleh sebuah perangkat elektronik yang dikenal dengan istilah ECM atau Electronic Control Module. Kemudian yang ketiga, kelompok aktuator diisi oleh berbagai macam komponen aktuator. Nah, para siswa sekalian, apakah fungsi dari ketiga komponen PGM-FI ini? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sensor berfungsi memberikan informasi. Informasi tentang apa? Tentunya informasi tentang kondisi mesin atau komponen-komponen mesinnya di mana sensor ini ditempatkan. Informasi ini akan diberikan oleh sensor kepada ECM. Nah, ECM sendiri akan mengolah informasi dari sensor, kemudian sekaligus memberikan perintah. Perintahnya diberikan kepada siapa? Perintahnya diberikan kepada aktuator. Nah, demikianlah ketiga kelompok komponen pada teknologi PGM-FI ini bekerja. Sensor yang pertama adalah sensor CKP. Para siswa, sensor CKP merupakan sensor utama pada sistem injeksi. Tidak adanya sinyal dari sensor ini akan menyebabkan mesin tidak bisa hidup karena ECM tidak bekerja. Kalau ECM tidak bekerja, maka injektor dan busi tidak akan bisa bekerja. Fungsi dari sensor ini sendiri adalah yang pertama, mendeteksi jumlah putaran poros engkol. Kemudian yang kedua, untuk menentukan posisi titik mati atas atau saat pengapian. Sensor CKP ini digunakan pada semua sepeda motor Honda dengan teknologi injeksi atau PGM-FI. Nah, para siswa sekalian, di manakah posisi sensor dari CKP di sepeda motor Honda PGM-FI? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, untuk lebih jelas di mana posisi CKP, mari kita uraikan komponen berikut ini. Komponen yang paling depan adalah kipas pendingin. Kemudian di belakangnya ada magnet, dan di dalam magnet ada kumparan pengisian. CKP sendiri adalah menempati posisi dari pulser di sepeda motor yang belum menggunakan teknologi injeksi. Mari kita lihat ciri-ciri dari sensor ini. Yang pertama, sensor ini memiliki dua kabel. Kemudian yang kedua ditempatkan di dekat magnet. Atau bisa kita katakan bahwa sensor CKP ini adalah pengganti dari pulser pada sepeda motor injeksi. Sebelum kita jelaskan bagaimana cara kerja dari CKP, marilah kita lihat seperti apa perbedaan antara bentuk magnet di sepeda motor konvensional dan bentuk magnet pada sepeda motor dengan teknologi PGM-FI. Gambar magnet yang ada pada sebelah kanan ini adalah magnet pada sepeda motor biasa, di mana magnet ini hanya memiliki satu tonjolan atau satu reluktor. Mari kita bandingkan dengan sepeda motor Honda injeksi
yang memiliki banyak tonjolan atau reluktor. Ini adalah salah satu bentuk magnet di sepeda motor Honda, di mana reluktornya atau tonjolannya terdiri dari sekitar 12 reluktor yang tonjolan ke-12-nya sengaja dihilangkan dengan tujuan tertentu. Kira-kira ada yang bisa menebak kenapa tonjolan ke-12 ini dihilangkan? Oke, untuk penjelasan selanjutnya nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya ya. Baik, kemudian reluktor atau tonjolan-tonjolan yang terdapat pada magnet sepeda motor injeksi ini diberikan jarak sekitar 30 derajat. Nah, karena tonjolan ke-12-nya dihilangkan, khusus pada tonjolan 1 dan 11 jaraknya menjadi 60 derajat. Kemudian pada slide sebelumnya dikatakan bahwasanya CKP ini ditempatkan berdekatan dengan magnet. Baik, sekarang kita lihat CKP-nya. CKP, ini adalah sensor CKP. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, magnet permanen, kemudian inti besi atau pin kutub, selanjutnya kumparan, body sensor, dan yang selanjutnya adalah konektor. Konektor ini adalah sebuah soket begitu ya. Yang dari soket ini akan keluar nanti dua kabel. Yang kedua kabel ini akan menuju ke ECM. Kemudian informasi yang diberikan oleh CKP akan digunakan oleh ECM untuk mengontrol waktu pengapian dan parameter-parameter lainnya seperti waktu injeksi dan jumlah injeksi bahan bakar. Maka sungguh benar kalau CKP dikatakan sebagai salah satu sensor utama. Karena seandainya sensor ini tidak memberikan sinyal kepada ECM, maka busi dan injektor tidak akan bisa bekerja. Yang tentunya secara otomatis sepeda motor tidak akan bisa hidup. Baik, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari CKP. Gambarnya Pak Guru perbesar untuk memudahkan pemahaman ya. Ini adalah sensor CKP. Kemudian yang bawah ini adalah magnet. Kemudian yang ada di samping kiri ini adalah grafik tegangan untuk melihat seperti apa tegangan itu dibangkitkan oleh sensor ini. Ketika magnet berputar, para siswa sekalian, ketika ujung pin kutub, nah ini ujung pin kutub, mana dia? Nah ini ujung pin kutub ya, yang Pak Guru lingkari, bertemu dengan ujung reluktor atau tonjolan, akan timbul kemagnetan pada magnet permanen. Kita lihat timbul medan magnet. Maka medan magnet ini akan menginduksi kumparan. Yang selanjutnya, kumparan ini akan menghasilkan listrik. Hal ini terjadi selama pin kutub dan reluktor berdekatan. Nah, ketika ujung reluktor meninggalkan pin kutub, maka kelistrikan akan hilang dari CKP. Proses ini terus terjadi setiap kali reluktor berjumpa dengan pin kutub dan CKP. Mari kita lihat. Perhatikan grafiknya ya. Setiap pin kutub bertemu dengan reluktor akan menghasilkan tegangan listrik. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah gambaran tegangan listrik yang dihasilkan pada masing-masing posisi ketika pin kutub bertemu dengan reluktor atau tonjolan. Ketika CKP dilewati gigi, nah, gigi itu maksudnya tonjolan ya, atau reluktor, setiap 30 derajat arus AC akan terkirim ke ECM. Jadi arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan tadi itu bentuknya masih AC. Yang selanjutnya dikirim ke ECM melewati konektor ini ya. Pada sudut 60, perhatikan, terjadi jeda sinyal yang dikirim ke ECU. Nah, saat ini listrik tidak dibangkitkan atau bisa kita katakan berhenti sejenak. Karena memang reluktornya dihilangkan, ya. Reluktor ke-12 sengaja dihilangkan untuk memberikan jeda atau untuk memberikan sinyal saat itu bahwa posisi sedang titik mati atas. Nah, saatnya pengapian. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi dari cara kerja CKP berikut ini. Kita putar magnetnya, maka pada masing-masing reluktor akan timbul listrik yang dikirimkan ke ECM. Coba kita perhatikan tonjolan ke-12.
Ketika tonjolan ke-12, maka ECM akan memerintahkan injektor dan koil serta busi untuk bekerja. Kita ulangi. Perhatikan di tonjolan ke-12, ECM memberikan sinyal kepada injektor dan busi. Nah, para siswa, demikianlah bagaimana sensor CKP bekerja pada sepeda motor kita. Semoga penjelasan Pak Guru yang singkat ini memudahkan kalian untuk memahami sensor ini, dan insya Allah pada video-video selanjutnya akan kita jelaskan sensor-sensor berikutnya. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak, selamat belajar, perbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan waktu, keberkahan ilmu, dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.